kehidupan di dunia ini. السماء موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله يأتمرون بأوامره النافذة سبحانه. Allah SWT telah mencintai ada dari mereka yang beriman, ada juga dari mereka yang tidak beriman. Dan tidak ada beriman itu ada dari mereka yang tidak beriman. Dan kemudian Allah SWT telah mengeluarkan dari rahmatnya atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT juga telah mengambil beberapa tanah yang ada di bumi ini, kemudian diciptakanlah Adam alaihi salatu wassalam. Dan dari Adam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pasangannya Hawa. Diciptakannya Hawa dari darah dagingnya sendiri. ثم تكون علقة فمضغة فعظاما ثم تكسى لحما فتبارك الله. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keduanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan ke kisah yang selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan kisah para nabi dan rasulnya, orang yang terbaik yang pernah menduduki bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Marilah kita melihat beberapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditemukan dari prasejarah yang ditemukan di tanah Arab Saudi. Bapak Ibu, dipersilakan sisi kanan dan sisi kiri yang saya. Ibu bisa melihat yang sebelah kiri dan Bapak Ibu sebelah kanan dahulu, nantinya bertukar insyaallah. Ya ada batu. Yang di sebelah kanan saya, yang pertama adalah yang telah ditemukan di bawah lautan Arab Saudi dan kemudian diikuti yang telah Iya, ditemukan masih ini. di bawah Masih, Mas. ini. Yang telah ditemukan Ini masih. dari luar angkasa. Bukan ini. Yang dijatuhkan oleh lewat meja. Jadi batu cincin. Kalau virus ini di mana perkiraan di mana Salah tidak apa. ada di sekitar ditemukan. Yang batu hitam adalah di Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya sekitar 16 km dari Madinah. Mana batu meteor? Mana batu meteor? Batu hitam. Oh, yang itu hitam meteor. Meteor itu. Itu dari apa? Gunung berapi. Oh, terbang jadi meteor. Ayo gambar di sini. Ini aslinya, Re. Para bapak-bapak bisa merapat ke arah saya dan jarum ibu bisa masuk ke Gigi apa ini? Tulang. bapak-bapak. Hiu. Lewat saya. Ibu merapat ke kiri. Gigi hiu. Oh iya, gigi hiu. Apa? Ai kalau nada apa orang Pak Jima-Jima kan bilang ai anu ini. Anjar sering baca-bacanya. Gigi apa? Gigi hiu. Ini Pak apa ini Pak? Ini batu emas ini. Masya Allah. Bukan batu emas itu di situ. Bukan, itu meteor. Batu meteor itu. Ya, Yang ujung tadi, yang ujung. pojok sana. Yang ujung itu batu meteor. Ya, betul. Kayak emas nih. Itu ada batu, ada mineral, ada garam, ada Oh, campur emas semua. dan macam. Itu memang apa? Cuma ditemukan 2 di dalam dunia ini. Satunya saya kurang pasti, Oh. tapi yang tahunya satunya jatuh di luar Riyadh, Oh. luar kota Riyadh. Kapan itu jatuhnya? Prasejarah itu. Oh, tidak apa dia. Kira batu emas kayak emas warnanya. Kira mas kalau meteor itu berwarna hitam. Betul. Itu mungkin setelah dicuci Allah Ta'ala Adam. Ada dipoles itu, tinggal dikasih. Itu ditemukan di bawah laut. Oh, apa itu? Kayak kayu itu dia. Kayak kayu. Itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita Ayo, Ibu. ke kisah selanjutnya. Bapak Ibu dipersilakan. Ayo ibu-ibu lagi. Ingat kita mantap siapa tahu ada tambahan 1. Siapa tahu salah gandeng ki. Yang kursi roda di depan.
Ayo ibu. Iya, nanti ditutup tangki. Ya, insyaallah. Oh itu lampu-lampunya di atas. Abad setelah diturunnya Adam alaihissalam ke bumi yang tanah ini, kisahnya adalah kisah Nabi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa merapat ke sini dan memberi ruang kepada yang ibu-ibu insyaallah. Watch upon him, insyaallah. Apa ya? Hud. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 10 abad lamanya tidak ada terjadi sebarang kesyirikan di dunia ini. Maka tapi semuanya berubah di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang saleh wafat yang kemudian mereka kemudian wajah mereka semua dibangunkan kembali ke berhala-berhala. Yang pertama-tamanya mereka menjadikan ianya menjadi wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lama-lamanya ia menjadi sesembahan atas hasutan setan. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengirimkan nabinya yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam untuk memperingati kaumnya. Akan tapi hanya segelintir kecil dari mereka yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum diturunkan azab bagi kaum ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabiullah Nuh alaihissalam untuk membangunkan bak kapal yang sangat-sangat besar dan memasukkan di dalamnya orang-orang yang beriman dan juga haiwan-haiwan berpasangan. Setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan langit dan bumi yang sangat-sangat luas ini untuk mengeluarkan air yang sangat-sangat banyak, kemudian ditenggelamkanlah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semuanya berhenti di atas titik dan kemudian tempat titik di mana Iya. arkeologis modern juga tidak bisa mengenal pasti di mana titik aslinya. Ya, ada yang mengatakan ada di Yaman, ada juga yang mengatakan di Jordan, ada juga yang mengatakan di Turki. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setiap kali terjadi kesyirikan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan para nabi dan rasulnya. Di antaranya adalah Nabi Idris, Hud dan Saleh. Kemudian kita mengisahkan yang kisah seterusnya, kisah tentang bapak dari para nabi yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jemaah yang dirahmati Allah, layarnya akan berada di belakang kalian insyaallah. Balas pindah ke? Bapak-bapak bisa duduk di kursi sebelah sana biar ibu-ibu yang penting. Keren kiri. Masih bagus konsepnya. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim diutuskan ke tanah yang bernama Syam yang terletak adanya di Syria ataupun Palestina, Irak dan sekitarnya. Pada ketika itu orang-orang yang tinggal di Syam semuanya beribadah kepada patung-patung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan nabinya Nabiullah Ibrahim. Kemudian pada suatu hari Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah pada kaumnya, tidak ada satu pun dari kaumnya yang mengikuti ajarannya. Kemudian pada suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kaumnya dan meninggalkan berhala yang paling besar. Dan kemudian ketika ditanyakan, Nabiullah Ibrahim mengatakan, patung besar inilah yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Kemudian setelah ketahui kebohongannya Nabi Ibrahim alaihissalam, rupanya pun menyiapkan api yang sangat-sangat besar yang kemudian dilemparkanlah Nabiullah Ibrahim ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memerintahkan kepada api itu untuk menjadi dingin dan aman bagi Ibrahim. Setelah diselamatkannya Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim berhijrah menuju tanah yang sangat-sangat tandus. Dan kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah mukjizat pada anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Allah Ismail, dengan keluarnya Zamzam yang melimpah dari bawah telapak kakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangunkan Baitullahil Haram, Ka'bah Syarif, yang kemudian menjadi kiblat bagi seluruh umat manusia. Sampai detik akhir hayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih ragu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebohongan yang telah dilakukan sebelumnya. Apatah kita lagi sebagai manusia yang kerdil, haruslah kita takut atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya dan yang akan kita lakukan setelahnya. Kita melanjutkan ke kisah selanjutnya, para ibu-ibu dan bapak-bapak, melanjutkan ke kisah selanjutnya di mana kita akan mendengarkan kisah seorang nabi yang dikirimkan, diutuskan ke tanah Mesir dan pada itu ada seorang Maju. Pada ketika itu seorang raja bernama Fir'aun menguasai tanah Mesir yang sangat-sangat zalim. كبر موسى وخرج من Dia مصر membunuh semua bayi laki-laki dan membiarkan yang perempuan. عاد موسى معه Akan tapi Nabi Allah Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala dibesarkan di bawah naungan keluarga يا Fir'aun. موسى إني أنا الله رب Setelah العالمين membesarnya Musa pun beranjak keluar dari Mesir menuju kota yang bernama Madian. Dan di Madianlah Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka datanglah Musa kembali ke tanah Mesir bersama adiknya Harun. فلم يكن من فرعون إلا Maka setelah berdakwah dan berdakwah kepada Fir'aun, وجاء Musa بأمر dituduh السحرة sebagai لمواجهة penyihir. موسى Maka kemudian أمام disiapkanlah أعين الناس. penyihir-penyihir yang hebat-hebat dari seluruh tanah Mesir untuk فلما ألقى السحرة melawan Nabi Allah حبالهم Musa alaihissalam. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Musa mengalahkan penyihir-penyihir itu semuanya. ولما ألقى موسى Setelah عصاه melihat إذا بها kejadian تتحول ini, إلى ثعبان penyihir-penyihir itu pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. فألقي السحرة ساجدين لله رب العالمين. Marahlah Fir'aun pada Nabi Musa alaihissalam dan kemudian memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua pengikut Nabi Allah Musa dan umat-umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi Allah Musa alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala pun mereka pun keluar dari tanah Mesir, dan kemudian sesampai mereka di pantai, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Allah Musa untuk membelah lautan dengan dilemparkannya tongkat, dilemparkan tongkatnya. Maka diselamatkanlah sekali lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentara Fir'aun beserta Fir'aun sangatlah sombong pada ketika itu. Walaupun setelah melihat mukjizat yang sangat-sangat besar ini, mereka tetap mengejar orang-orang yang beriman. Maka kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lautan itu dengan kesombongan mereka. Sekitar 1500 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan seorang nabinya yang lain kepada kaum yang telah pernah diselamatkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Nabi ini kisahnya adalah tentang kisah Nabi ini adalah kisah tentang Isa bin Maryam. Dipersilakan bisa melihat layarnya, ke layarnya. Ya, layarnya akan ada di حينما ولدت أم مريم ابنتها دعت ربها وإني أعيذها بك وذريتها من ketika dilahirkan Maryam, ibu kepada Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk menjaga anakku dan zuriatnya dari kejahatan syaitan." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah mengabulkan doanya itu. Dan seumur hidup Maryam pada ketika itu tidak pernah disentuh oleh sebarang laki-laki pun.
pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang malaikatnya untuk meniupkan rohnya Allah Subhanahu wa taala ke dalam janinnya. Kemudian dari janinnya Maryam juga dilahirkanlah Nabi Allah Isa alaihi salam. فأكلت وشربت وقرت عينها Harus posisi bagus gitu. لما أتت مريم قومها تحمل طفلا رضيعا ألقوا عليه Sejak lahir lagi Nabi Allah Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat yang agung. Di antaranya adalah berbicara ketika ia masih bayi, menyembuhkan yang sakit, membangunkan yang si mati, sampailah menyembuhkan yang si buta. Selama bertahun-tahun Nabi Allah Isa alaihissalam berdakwah terhadap kaumnya yaitu Bani Israel. Akan tapi hanya segelintir kecil dari mereka yang mengikuti Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan di antara orang-orang yang beriman itulah kemudian berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada suatu hari mereka berencana untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Akan tapi telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke pangkuannya. Nanti di akhir zaman Nabi Allah Isa alaihissalam akan kembali lagi ke bumi ini yang kemudian untuk menyelamatkan umat manusia sekali lagi dari kejahatan Dajjal. Ini adalah berita yang telah dikabarkan oleh Nabi kita yang tercinta dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mendengarkan kisah tentang baginda kita yang tercinta. Kita masuk dulu insyaallah. Ibu-ibu dulu. Para jemaah lagi ada bawa bapak. Tapi ini. Masa bisa begitu sih? Wah, masya Allah, gua hira. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada beberapa jemaah yang belum bisa sampai ke atas gunung Jabal Nur ya. Yang di situ ada Gua Hira, maka di sini adalah Miniaturnya. replika resmi ya, skala resmi dari Gua Hira yang ada di Makkah. Sesuai dengan tingginya juga. Sesuai tingginya, sesuai dalamnya semuanya. Detailnya ya. Detailnya semuanya. Replika. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan wahyu, Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di batu yang di sana. Oh, berarti kepalanya di atas Kepalanya di sana. sana. Kemudian Jibril berdiri duduk di atas batu yang besar ini di depan. Allah Akbar. Ini replika Gua Hira, masya Allah. Sesuai dengan kondisi aslinya. Boleh. Ketika Nabi Muhammad SAW tidaklah berbeda dari kepada nabi-nabi yang sebelumnya, dari segi di mana Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah kaum yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun beribadah atau berdoa kepada yang ada di kaumnya. Akan tapi Nabi Muhammad SAW akan senantiasa menyendiri. Salah satu spot yang disukai Nabi Muhammad Bisa lagi? Tidak ada konsep begini di Indonesia. Nabi Muhammad SAW pun di situ mengirimkan seorang malaikat yang bernama Jibril untuk mengirimkan wahyu pertama sampai akhir. Nabi Muhammad SAW pun mula berdakwah kepada kaumnya, akan tapi kaumnya mendustakan ajarannya dan enggan untuk meninggalkan agama kakek moyang mereka. Mereka pun selama 10 tahun lamanya mereka menyiksa umat Islam, menyiksa umat-umat yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, sampai ada dari mereka yang syahid dan syahidah. Setelah itu, setelah 10 tahun lamanya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam untuk keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nabi Muhammad SAW membangunkan masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba, yang barulah kemudian dibangunkan masjid yang kedua, yaitu Masjid An-Nabawi. Kemudian terheratlah silaturahmi antara
kaum Ansar dan Muhajirin pada ketika itu, dan berkembanglah syiar Islam dan kalimat tauhid ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Akan tapi kaum Quraisy pada ketika itu dia menyukai dengan peradaban yang baru ini, dan kemudian mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan memasuki beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah SWT memenangi nabinya dan memenangkan agamanya. Di zamannya Nabi Muhammad SAW juga, Nabi Muhammad membuka kota Makkah dari seluruh kesyirikan dan kemudian memaafkan penduduk kota Makkah yang pernah dulunya menyiksa umat Islam. Kisah itu tersebar di seluruh penjuru Jazirah Arab, yang kemudian bangsa-bangsa Arab semuanya berbondong-bondong memasuki agama yang baru ini dan meninggalkan agama kakek moyang mereka. Sebelum peninggalan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berbunyi seperti Quranul Karim. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW juga telah meninggalkan sunnahnya untuk diikuti dan menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam seluruh dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami di sini di Masjid kami memiliki Nusha Al-Quranul Karim yang telah dituliskan oleh Utsman bin Affan. Para ibu-ibu disampaikan dahulu insyaallah. Utsman bin Affan adalah khalifah Islam yang ketiga. Para bapak-bapak bisa melihat nantinya insyaallah. Nah, kasir giliran buat yang akhwat insyaallah. Ini tulisan aslinya ini. Iya betul. Ini tapi cetakan saja. Iya. Cetakannya dari. Masya Allah, cantik sekali tulisannya beliau. Nuskah resminya yang asli ada di Istanbul, Turki ya, Museum of Istanbul namanya. Dan di situ bisa melihat dari kertasnya segala macam itu semuanya memang dipatenkan dari zamannya Utsman bin Affan. Ya, ibu-ibu bisa ambil kasih giliran buat yang bapak-bapak insyaallah. Kemudian kisah yang seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu, di mana kita akan menuju ke fase yang kedua, yang di mana bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menutupi tirai kehidupan di dunia ini. Para ibu-ibu dipersilakan. Ya. ويتعاقب البشر جيلا بعد جيل ما بين محسن في عمارة الأرض ومقصد ومسلم الله يجري في الآفاق ويصرف الأقدار ويقلب الليل والنهار وينعم على الناس باكتشافات واختراعات ويخلق ما لا نعلمه. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum wafatnya Nabi kita tercinta baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan akan tanda-tanda datang kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah wafatnya baginda kita yang tercinta dari dunia yang fana ini, dan juga nantinya dunia ini akan penuh dengan penyakit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji umat manusia dengan يفزع من في السماوات والأرض ثم تأتي فهو الحي الذي rumah yang besar, istana-istana yang besar, masjid yang tinggi, semuanya ada jatuh, semuanya ada runtuh. Allah SWT akan menunjukkan semuanya akan dari Allah SWT adalah satu-satunya zat akan sebelum itu menjadi adalah kita dari umat Nabi Muhammad SAW, umat yang selalu mencintainya, bukan bangsa yang selalu berbangga akan Nabi Muhammad SAW. Pada kita dari sekarang memperbanyakkan amal ibadah kita, melakukan ibadah-ibadah yang berkualitas, mengikuti sunnah Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimakan semua amal ibadah kita dan Amin. berlimpah gandakan pahalanya dan memaafkan dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya dan yang akan kita lakukan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke kisah yang sebelum akhir, yang dimana kita akan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di hari pembangkitan. Insyaallah. يأمر ربنا جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة البعث وفي أقل من Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan malaikat Israfil untuk yang kedua kalinya. Dan kemudian tugasnya adalah untuk menyiapkan sangkakala yang kedua kali. Di situ semua bangsa semua kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan berbangkit lagi pada ketika itu. أنا سيد ولد Dan آدم semua tidak akan berpakaian pada ketika itu. Akan tapi tidak ada yang merasakan malu pada ketika itu, karena semua akan merasakan takut atas apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. وأنا أول Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pada ketika ini tidak ada semua tidak akan berkata-kata, akan sungguh hitam, semua tidak akan berkata-kata pada ketika itu. Dan akulah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi orang yang pertama memberikan syafaat bagi umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melanjutkan ke kisah selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'annya, 50.000 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar. Akan tapi tidak semua akan merasakan lama dan peritnya 50.000 tahun ini. Ada yang merasakan seperti solat 5 waktu, ada yang merasakan seperti berdiri 1 malam, ada yang merasakan seperti من الخلائق penuhnya 50.000 tahun ini, ada yang merasakan seperti 1 juta tahun. Semua ini tergantung kepada amalan kita masing-masing di dunia ini. Pada ketika ini juga Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari ke kepala kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang diberikan naungannya di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ke kisah selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat syafaat Nabi kita yang tercinta, syafaatihi al-uzma. Masyaallah. Kalau dibaca kepada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di sisi kanan dan sisi kiri saya, insyaallah. صعيد واحد ويبلغ الناس من الغم والكرب ما Pada ketika ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua umat akan berkumpul bersama Nabi mereka. ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه السلام Tetapi ketika itu semua Nabi akan mengatakan, hari ini aku bersendiri, hari ini aku bersendiri. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi-Nabi yang sebelumnya, yaitu beliau akan beranjak menuju arsy Allah. Beliau akan melakukan sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Nabi kita yang tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ثم يقال يا wahai محمد Muhammad, ارفع رأسك angkatlah kepalamu. تعطى Apa yang kau minta akan kuberikan. Sesiapa yang kau berikan syafaatmu akan kuberikan. يا رب Kemudian Nabi kita yang tercinta akan mengatakan, umatku wahai Tuhan. محمد Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang telah kujanjikan bagi mereka surga tanpa hisab melalui dari pintu-pintu yang sebelah kanan. Dan yang lainnya akan memasuki dari pintu-pintu yang lainnya. Maka orang-orang ini telah dipilih oleh Nabi kita yang tercinta untuk memasuki dari pintu-pintu yang sebelah kanan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Nabi kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan ke selanjutnya, kita akan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada seluruh makhluk kehidupan yang pernah diciptakannya betapa adil Allah Subhanahu wa taala akan
akan jadi di hari keadilan. Sesiapa yang memasuki berjalan menuju ke fase hari pengadilan, mereka lah yang tidak dipilih oleh Nabi kita yang tercinta untuk memasuki dari pintu yang sebelah kanan tanpa hisab. Maka inilah hari hisab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Betapa kecil amalan itu, baik orangnya semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa masuk lagi. موازين العدالة فلا تظلم نفس Pada شيئا ketika ini وإن semua كان manusia مثقال akan حبة berdiri من berbaris خردل kepada Allah أتينا Subhanahu depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala وكفى mengatakan بنا sufa. Semua malaikat akan berbaris, semua manusia akan berbaris, semua فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره amalan-amalan kita dan kemudian akan ditimbangkan semua amalan ومن kita. الصالحين ما لا عين رأت Orang-orang yang ولا masuk أذن surga Allah Subhanahu wa taala dan ولا خطر على Allah Subhanahu wa taala akan memilih siapa yang akan وترى masuk surganya, الملائكة siapa yang akan حافين masuk من ke حول neraka. العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق Allah Subhanahu wa taala juga bisa kita bayangkan, لله tidak رب bisa kita bayangkan melalui mata kita dan tidak bisa dibayangkan melalui pendengaran kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan dalam Qur'an-Nya, هذه الفصول عن قصة الخلق تعرض راعات سريعة من تاريخ menduduki surga yang Allah Subhanahu wa taala. في تتابع خلقه Yang artinya kita tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita maunya. الخلائق في كون الله Bagaimana المسبح Jibril Amin ini? Jadi apa namanya, betapa indah, betapa hebatnya ganjaran orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang akan mengatakan, memberikan deklarasi ini kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana dikumpulkannya kita di hari ini di surganya. نتبوأ من الجنة حيث نشاء Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. فنعم Saya maafkan segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan lagi, pergi makan lagi. Terima kasih atas kunjungannya, insyaallah. Doakan insyaallah. Doakan kami semua. Syukron jazakallah. Ya. Mana ni? Boleh